Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Gede Nova Hartana. Saya dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Denpasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit praktik dari tugas yang ketiga dari mata kuliah Administrasi Jaringan, yaitu praktik STP atau Spanning Tree Protocol. STP ini merupakan versi awal dari IEEE 802.1D yang menyediakan topologi jaringan, di mana topologi ini bebas dari loop atau looping pada redundant link atau cadangan link. Untuk lebih jelasnya, saya akan lanjutkan ke praktek. Nah, di mana pada praktek kali ini, pada praktek STP kali ini, saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer atau aplikasi untuk membuat topologi jaringan. Langsung saja kita ke aplikasi Cisco. Di sini yang pertama kita akan membuat sebuah topologi di mana terdapat 2 buah PC dan 4 buah switch. Pertama kita akan membuat PC-nya terlebih dahulu, yaitu PC kosong dan PC 1. Selanjutnya kita akan membuat menambahkan switch. Switch-nya terdapat 4 buah. Oke. Selanjutnya kita akan hubungkan semuanya menggunakan kabel UTP. Pertama, kita akan menghubungkan PC kosong ke switch 1 menggunakan kabel UTP stripe. Ini Ethernet kosong ke 03. Kemudian PC 1 untuk Ethernet kosong ke 03. Kemudian untuk menghubungkan antar switch kita menggunakan kabel UTP crossover. Ini 23 to switch 3 23. Selanjutnya switch 1 24 to switch 3 port 24. Selanjutnya switch 1 22 to switch 2 23. Oke, last one Ethernet 4 dan Ethernet. Sambil kita menunggu koneksi dari UTP kabel-kabel yang kita sambungkan antar switch, kita akan melakukan konfigurasi IP address terlebih dahulu. Di mana pada PC kosong ini kita akan memberikan IP address-nya yaitu tipe C yaitu 92.168.10.25/24. Itu 92.168.10.5. Untuk subnet mark-nya kita default, kemudian plus, lanjut ke PC 1, kita sama menggunakan tipe C itu 192.168.10.10.
Selanjutnya, sambil kita menunggu ini selesai, maka untuk switch-nya secara default switch Cisco yang sudah kita pasang sebelumnya sudah terkoneksi atau terpasang STP atau protokol spanning tree, sehingga secara otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port yang berstatus blocking. Nah, untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, kita dapat melakukan verifikasi di setiap switch-nya menggunakan CLI dengan perintah show spanning tree. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba di switch 1. Kita akan lakukan show spanning tree pada command line interface-nya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa MAC address dari root berbeda dengan MAC address dari bridge-nya, sehingga kita dapat simpulkan atau verifikasi bahwa switch 1 ini bertindak sebagai non-root bridge. Kemudian kita akan coba cek di salah satu, misalnya switch 3, CLI-nya. Itu kita akan lakukan show spanning tree. Nah, pada switch 3, MAC address dari bridge dan root-nya sama, sehingga untuk switch 3 ini merupakan verifikasi root bridge. Kemudian kita akan coba lagi sekali pada switch 2, command line interface. Kita akan lakukan show spanning tree. Oke, lanjut. Pada switch 2, pada port 24, ini terjadi blocking, atau bisa kita katakan switch 2 ini adalah port berstatus blocking. Kemudian kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, dalam kondisi normal lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, kemudian switch 3, dan switch 0, baru ke PC 1. Ketika switch 1 dan 3 ini kita putuskan kabelnya di sini, maka secara otomatis dia akan berpindah ke switch 2. Nah, switch 2 ini merupakan redundant. Switch 2 kemudian ke switch 0 baru ke PC 1. Untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan perintah ping dari PC 0 ke PC 1. Kita ke command prompt, kita akan lakukan ping 192.168.10.10. Nah, ini sudah connect antara PC 0 dan PC 1. Kemudian kita akan lakukan pemutusan pada
line switch 1 to switch 3. Oke, kita akan lanjutkan kembali menggunakan perintah ping 192.168.10.10. Nah, di sini terjadi timeout. Nah, ketika jalur antara switch 1 dan switch 3 diputus, koneksi antara PC0 dan PC1 juga terputus sementara. Tetapi secara otomatis spanning tree protocol akan mengaktifkan port 2. Nah, kita akan coba kembali lakukan ping. Nah, ini tadi yang saya maksud. Dia ketika saya memutuskan koneksi antara switch 1 ke switch 3, dia terjadi timeout. Nah, secara otomatis dia akan mengaktifkan switch 2 ini sebagai redundant atau cadangan. Kita akan coba kembali menggunakan ping 192.168.10.10. Nah, di sini sudah kembali terkoneksi antara PC0 dan PC1. Nah, baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai praktek dari STP atau Spanning Tree Protocol dari tugas ketiga saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya menjelaskan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton.